Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Quran surat apa, Pak? Ush, lancar geningan. Tos khotam atau katamul cenah Al-Fil. Surat Al-Fil ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Ya. Surat keberapa? Ya, sekedap kela-kela. 105 gitu ya. Surat ke-105 terletak setelah surat apa? Al-Humajah. Jadi posisinya 104 Al-Humajah, kemudian disusun setelah Al-Humajah surat Al-Fil. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari korelasi hubungan kenapa surat Al-Fil disimpan setelah surat Al-Humajah. Kemudian setelah surat Al-Fil surat Al-Quraisy. Berarti Al-Quraisy itu terletak setelah disimpan surat ke 106. Nah, jadi surat Al-Fil ini posisinya ada di antara surat Al-Humajah dengan surat Al-Quraisy, ada di tengah-tengah. Nah, itu secara tertib suar, susunan yang ada di dalam mushaf yang hari ini kita pegang, dimulai dari Al-Fatihah surat yang pertama, terus Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat ke-105 itu surat Al-Fil. Itu susunan di dalam mushaf yang kita pegang hari ini, mushaf Utsmani. Nah, sementara surat Al-Fil diturunkan setelah surat etama secara tertib suar, susunan surat. Apakah tertib yang ada di dalam mushaf hari ini menunjukkan turunnya surat? Tidak. Pertarosanana Al-Fatihah surat kahiji, ari turunna kahiji? Bukan. Makanya tertib yang ada di dalam mushaf itu tidak menunjukkan tertib turun. Tepedah Al-Fatihah kahiji turunna kahiji, tidak gitu. Justru pan surat yang pertama turun mah surat apa? Al-Alaq. Nah, surat Iqra cenah sami pae eta kene. Disebut Al-Alaq mah teu apal. Lamun Iqra apa? Jika surat Kulhu eta mah memang surat Al-Alaq teh kadang disebutna teh Iqra, kadang disebutna teh surat Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi ada beberapa nama. Di kalangan sahabat juga dikenalnya begitu. Kadang disebutnya surat Al-Alaq, kadang disebutnya surat Iqra. Tapi yang termasyhur, yang terkenal itu adalah surat Al-Alaq. Juga di dalam mushaf disebutnya surat
surat Al-Alaq gitu. Ayat keberapa? 1 sampai 5 gitu. Sesana, sisanya ayat ke-6 sampai 19 itu nanti mengisahkan sosok siapa? Sosok Abu Lahab kalau tidak salah. Ya, jadi sesana teh Pak, Ari Abu Lahab secara khusus kan ada nama surat. Ayat 6 sampai 19 kalau tidak salah itu menerangkan tentang Abu Lahab gitu. Contoh manusia yang layat go, yang melampaui batas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, justru surat yang pertama turun itu bukan Al-Fatihah, tetapi Al-Alaq. Tapi Al-Alaq surat yang pertama turun disimpan surat keberapa? Berapa Pak Ji? 87, 97, 90, 97. Padahal turun nama pertama, tapi disimpannya 97. Nah, makanya tertib atau susunan yang ada di dalam mushaf tidak menunjukkan susunan turun surat atau ayat gitu. Nah, kalau kita perhatikan setelah surat Al-Fatihah, setelah turun surat Al-Fatihah, yang turun itu bukan Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah itu surat apa? Ada yang pernah baca? Surat apa Pak? Santri? Surat naon Saatos Al-Fatihah turun surat naon? Surat Al-Lahab. Tapi hapanan jarakna eta teh dalam mushaf mah gitu. Dalam mushaf mah setelah Al-Fatihah teh surat naon? Al-Baqarah. Padahal turun setelah surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Lahab. Al-Fatihah turun dulu gejlig. Kemudian turun surat Al-Lahab. Surat Al-Fatihah hari ini dalam mushaf disimpan surat yang pertama. Nah, surat yang kedua dalam mushaf itu Al-Baqarah. Padahal secara urutan turun surat yang setelah surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Lahab. Dalam mushaf surat Al-Lahab surat keberapa? Dalam mushaf 100 papai atuh Pak 1 Al-Fatihah. Panjang teuing atuh ti pengker gampang, panjang teuing mah ti Al-Fatihah. 111 kan 114 teh Anas. Naik lagi Al-Falaq 113, naik lagi. Kira-kira siapa? Emang 111 kan gitu. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab 14, 13, 12, 11. Jadi 100 ke 100 surat ke 111 111. Nah, nya Pak sanes 12 terus lewat. Surat ke 111 itu adalah surat Al-Lahab. Secara susunan dalam mushaf tebih berjauhan, jaga jarak antara Al-Fatihah dengan Al-Lahab, tapi secara turun itu berdekatan karena memang secara turun justru Al-Lahab itu diturunkan setelah surat Al-Fatihah gitu Pak. Nih yang hari ini barangkali jarang kita kaji, jarang kita bahas, jarang kita sampaikan gitu ya. Tartib nuzul, bukan tartib suar tapi tartib nuzul. Bahkan ada seorang ulama yang hari ini membahas tafsir itu coraknya menggunakan pendekatan tartib nuzul. Jadi nggak bahas Quran teh henteu ti Al-Fatihah, tapi ti naon? Surat Al-Alaq dulu. Kemudian setelah surat Al-Alaq surat apa Pak yang turun? Setelah surat Al-Alaq. Hari film si Andin teh jam sabaraha Bu? Oh, nah. Setelah surat Al-Alaq itu adalah surat Ad-Duha. Nah, Al-Alaq dulu, kemudian turun surat Ad-Duha. Setelah surat Ad-Duha surat Ya Ayyuhal Mudaththir, surat Al-Mudaththir, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada hari ini ulama yang membahas tafsirnya itu
berdasarkan tartib nuzul. Jadi ngebahasnya itu dari surat Al-Alaq. Kitab yang membahas seperti itu masih sangat-sangat jarang. Jadi terbuka Pak peluang bagi kita untuk meneruskan amal soleh sebagai jariah, ilmu yang bermanfaat gitu ya Pak. Apa? Cobi nyerat tafsir berdasarkan tartib nuzul. Siapa? Insya Allah naon? Oh, siap tak kade tak ya mangkaling subuh dicatat ku malaikat. Amin ya Pak, tidak ada yang mustahil. Nah, Pak itu masih sangat terbuka peluang, terbuka lebar untuk kita berkontribusi terhadap Islam, menulis tafsir berdasarkan tartib nuzul. Masih sangat jarang, Pak. Yang saya tahu kurang lebih ada sekitar 4 atau 5, sekitar itulah. Ada 4 atau 5 kitab yang membahas berdasarkan tartib nuzul. Rata-rata umumnya kitab-kitab itu disusun menafsirkan itu berdasarkan tartib suar. Jadi dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu mah bukan tartib nuzul, tapi tartib suar berdasarkan urutan dalam mushaf gitu. Nah, surat Al-Fil insyaallah hari ini yang akan kita bahas. Surat ke-100, surat ke-100, 105 disusun setelah surat Al-Humajah, tapi diturunkan itu setelah surat Al-Kafirun. Secara susunan mah Al-Fil heula secara susunan dalam mushaf. Kemudian setelah Al-Fil, Al-Quraisy, kemudian Al-Maun, kemudian Al-Kautsar, baru surat Al-Kafirun. Tapi secara tertib turun justru Al-Kafirun dulu. Setelah Al-Kafirun kemudian turun surat Al-Fil. Itu tartib nuzul gitu, Pak. Ya. Nah, nanti di sini akan ada tuh penjelasannya. Kita lihat nih pendahuluan. Tah mangga Pak ditinggal. Hapunten kamari teu maparin wartos. Cetakna eta apa nganggo F4 A4. A4. Nah, biasanya kalau saya nulis itu pakainya F4 gitu. Nah, marginnya ya sekitar 2 sama 1,27 gitulah. 2,5 1,27. Nah, mohon maaf kalau agak kecil sepertinya Bapak tulisannya, padahal di aslinya tulisannya itu besar, 13. 13 itu terhitung besar gitu ya, karena umumnya biasanya tulisan itu 12 size-nya itu. Sifonnya itu size-nya 12 gitu. Nah, saya perbesar sengaja 13 biar jelas gitu Pak. Hari subuh makomo apanan. Kita lihat nih pendahuluan. Surat ini yaitu surat Al-Fil termasuk Makkiyah. Tah, geuning Pak dijelaskan. Berarti ini teh turunnya di mana? Ari Makkiyah teh pasti di Mekah. Ari Madaniyah pasti di mana? Yakin? Belum. Nah, makanya Pak, definisi yang menurut hemat saya itu yang paling tepat, Makkiyah itu bukan melihat tempat, tetapi melihat periode atau waktu. Gitu. Memang ada ulama yang membahas bahwa Makkiyah Madaniyah itu melihat kepada tempat. Gampang nama Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, gampil nama gitu. Tapi menurut hemat kami yang lebih tepat bukan turun di Mekah, bukan turun di Madinah, tetapi sebelum hijrah atau setelah hijrah. Karena nanti kasusnya begini, ada ayat yang digolongkan kepada Madaniyah padahal turun di Mekah. Kalau mau konsisten dengan definisi Makkiyah itu di Mekah, Madaniyah itu di Madinah, kuduna ta ayat eta teh di pasihanna mina bukan Madaniyah tapi Makkiyah sabab turunnya di Mekah. Tapi faktanya ayat tersebut itu dinamai sebagai ayat Madaniyah dikelompokkeunana gitu. Kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Padahal turunnya di mana? Di Mekah. Ketika Nabi wukuf, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah setelah sholat asar. Surat apa?
Mbak, ayat berapa? Al yauma akmaltu lakum Al-Maidah. Ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Bunyi nate kumaha, Bu? Pak? Al yauma akmaltu lakum dinukum wali. Nah jadi kan surat Al-Kafirun kan jadi nyambung kadinya. Komo nepikeun ka waliyadin waladolin. Tilu surat dihijikeun sekaligus eta mah. Al-Maidah, Al-Kafirun, Al-Fatihah teu pameng. Moal beres atuh salat teh waladolin deui mah amin kana surat deui. Al yauma akmaltu lakum al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu turun di Mekah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah setelah sholat asar. Tetapi oleh para ulama dikelompokkan kepada ayat Madaniyah, padahal turunnya di Makkah. Nah begitu Pak ya. Makanya yang lebih tepat menurut hemat kami, Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah sebaliknya, surat atau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah gitu. Nah kita lihat, nah ini termasuk surat Makkiyah, artinya yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah gitu. Nah nanti ciri-ciri ayat atau surat Makkiyah itu biasanya membicarakan tentang keimanan, berbicara tentang akidah, mukmin kafir, itu biasanya ciri diantara ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Kemudian biasanya ada lafaz kalla, ya Pak, itu biasanya adalah Makkiyah biasanya. Surat An-Naba ada kan? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mengkafiri tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari dibangkitkan, teu percaya kana poe kiamat, kata Allah, kalla saya'lamun summa kalla saya lamun, kelak mereka akan tahu, bakal terlihat secara jelas, secara nyata, bukan lagi berdasarkan cerita, bukan lagi berdasarkan berita, tetapi melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Mata harita si kafir terbelalak. Naon Pak terbelalak teh bahasa Sundana? Tah eta nya dina Sunda mah aya reuwas kareureunnakeun. Geningannya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terbukti. Adanya hari kiamat, adanya hari dibangkitkan, dihidupkan kembali. Reuas ta si kafir teh naha, da teu percaya teu yakin waktu di dunia. Pek teh ayatnya reuas atuh Pak, melihat azab yang begitu luar biasa. Makanya kata Allah, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ta biasanya ayat Makkiyah itu pakai kala. Surat At-Takasur pakai kala kan? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasanya ciri-ciri ayat Makkiyah, menerangkan tentang akidah, menerangkan tentang hari kiamat, menerangkan tentang hari dibangkitkan, pakai lafadznya kalla dan seterusnya gitu. Kita lanjutkan. Nah diturunkan geningan Pak aya di dia ya, diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Nah, jadi Al-Fil itu diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Secara susunan turun Al-Kafirun dulu, baru Al-Fil. Tapi dalam tertib suar di dalam mushaf Al-Fil heula, karek we kadituna teh surat Al-Kafirun. Al-Fil surat ke-105, Al-Kafirun surat ke-100 berapa? 109. Beda terselang 4 surat gitu.
terserang oleh Al-Quraisy, Al-Maun, tiga surat. Al-Quraisy, Al-Maun, dan juga Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar terserang 3 surat. Nah, dinamai surat Al-Fil. Apa diberi nama surat Al-Fil? Kenapa diberi nama surat Al-Fil gitu? Nah, diambil pada ayat yang pertama yang memiliki arti gajah. Ayat pertama kan ada bunyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pasihan we nami surat Al-Fil diambil dari ayat yang pertama. Ada kata-kata Al-Fil yang artinya gajah. Nanti kita akan lihat kisah cerita Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah. Betulkah Abrahah berniat mau menghancurkan Ka'bah karena sakit hati, Pak? Jadi dongengnya nanti kita akan lihat ya. Dongengnya itu begini. Abrahah itu presiden gubernur, Pak. Gubernur di mana? Di apa? Di Habasyah, Yaman. Masuknya itu negara Yaman. Provinsi merenya mun diurang mah Habasyah gitu. Tah kotana itu di Son'a, lamun diurang mah Indonesia, Jawa Barat, Bandung, gitu kan? Kota kantorna gedung sate di Bandung apanan. Duka bade ngali duka moal ya. Nah, itu aya apa di Son'a gitu. Ada satu gereja, aduh saya lupa lagi nama gerejanya. Nanti tolong dicek lagi ya. Satu gereja besar, Pak, sampai hari ini masih ada. Jadi jejak peninggalan siapa? Abrahah. Itu di Son'a, kalau tidak salah Al-Qulais gitu namanya itu. Kalau tidak salah ya, nanti tolong dicek lagi, diperiksa lagi. Namanya kalau tidak salah Al-Qulais. Itu ada satu gereja yang luar biasa, besar banget, Pak. Besar sekali gitu, besar. Nah, di posisinya atau letaknya itu ada di Son'a gitu, ada di Son'a. Nah, Abrahah ini merupakan gubernur, berarti punya atasan, semacam presiden lah gitu, dunungan gitu. Nah, punya atasan. Nah, siapa atasannya? Raja? Siapa, Pak? Kisra, Namrud. Nah, cobalah nanti dicek lagi ya. Saya lupa lagi, aduh ini nama-namanya. Nah, punya atasan. Abrahah minta izin gitulah menaik nama ke presiden. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya apa? Alasannya? Nah, jadi proposalnya teh gitu, alasannya kahiji cenah ingin memindahkan ibadahnya umat Islam ke mana? Tah kadinya ka Al-Qulais teh ka gereja nu aya di Son'a gitu, ingin memindahkan, Pak. Jadi kabayang kemah ibadah haji teh lamun harita si Abrahah berhasil ngahancurkeun Ka'bah, memindahkan ibadahnya umat Islam, ibadah haji teh sanes ka Mekah. Tapi ka mana? Ka Son'a, kabayang Pak tahnya berarti salat ge mayuna kadinya teh ka Afrika eta teh posisina aya di Afrika. Wah, berarti ke salat teh mun sami Allah, sanes sami Allahu liman hamidah. Kita meureun ciga si Sakira, samina mina waka waka makanya teh jadi kitu meureun sami Allah teh aduh tanya. Karena apa? Posisinya itu kalau tidak salah itu ada di Afrika gitu. Nah, banyak alasan nama gitu disebarkanlah berita eta teh, dihembuskan lamun ayeuna mah jadi isu politik. Nah, jadi luar biasa, Pak. Belajar Quran itu bukan semata-mata belajar ruhaniah sebetulnya, tapi juga di dalamnya banyak unsur politik, Pak. Nah, salah satunya ini nih. Nah, gitu kan. Di isunya disebarkan, dipiralkan kalau sekarang melalui media sosial gitu, kajian live streaming dan lain sebagainya, beritakan pokoknya nama ya Abrahah mau menghancurkan ini sebagai apa, Pak? Sebagai show of force mungkin barangkali ini, sok terapi lamun ayeuna mah gitu, memberikan gertakan gitu. Nah, apanya jika diurang geningan diberitakan negara A latihan militer senjatana diperlihatkan kecanggihanna. Itu bukan semata-mata ingin memperlihatkan kepada media, tetapi memberikan gertakan kepada negara-negara tetangga, negara-negara yang ingin menghancurkan kekuatan kami. Nah gitu, Pak. Jika diurang geningan latihan we terusnya petinju eta
Terus saya ingin memberikan apa? Shock terapi kepada musuh gitu eta teh. Nah, beritakanlah si Abroha teh pinter ku kitu nama teh. Beritakeun sampai Pak. Sampai beritanya itu ke negeri Arab gitu, sampai kepada penduduk Mekah gitu. Penduduk Mekah tegenah ya. Umat Islam mau dipindahkan ibadah hajina kadinya tah dipiheulaan Pak oleh seseorang dari Bani Konaiko. Di subuh hari eta gereja dikencingi. Mun cek Sundana manaon Pak? Diompolan. Subuh teh diompolan apa di pas pada salat subuh ieu teh bau hangser saha ya. Nah, apa dikencingi gitunya dikencingi si gereja teh sontak atuh Pak tah si Raja Abroha teh ngambek. Saha cenah ieu nu geus ngihan gitu Pak. Da keur ngambek teh atuh si Raja Abroha teh. Terdengarlah yang sudah mengencingi itu adalah seseorang dari keturunan bangsa Arab gitu. Wah, eta Pak beuki kesempatan atuh aya alasan lamun aya nama untuk menghancurkan Ka'bah dengan motif dengan alasan ingin balas dendam. Gitu alasanna teh motifna teh ingin menghancurkan Ka'bah dengan alasan membalas dendam. Da bohongan atuh bet ngamimitian gitu mencek si Abroha teh titah saha mengencingi gereja Son'a. Nah, mengganggu keharmonisan. Nah, kitu lamun ayeuna mah hancurkeun Ka'bah. Wah, siap-siap tah mempersiapkan pasukan gajah, pasukan elit atuh Pak eta teh. Kebayang saya mah berarti ya gajah hasil dari didikan militer, dididik ku militer gitunya, latihan militer dulu kebayang, tidak polos ayeuna nyanak aja di kebun binatang berangkat teu apanan dilatih dulu, dikendalikan dan lain sebagainya gitu. Nah, sabaraha jumlahna gajahna Bu? Kantos nga-WA Abroha? Sabaraha harita nganggo gajahna sabaraha tank waja lamun ayeuna mah meureunnan gitu tah peralatan perangna. Ada berapa? Sakitu teh sabaraha ya. Teu seueur Pak, Bu, cuman 12 jumlahna. Gitu, dan 12. Nya tah sakitu, dia tadi oge apanan. Cuman ada 12 pasukan gajah dipimpin oleh raja gajah. Kade sanes raja manusia, raja gajah. Jadi di nu gajah teh aya pamingpinna, aya rajana, saha namina? Nupang badagna. Namina teh Mahmud. Saha Bu? Nah jadi gumujeng Mbak aya naon Pak dengan Mahmud? Tuhnya. Jadi kadinya kade sanes eta tah. Tah kaor nguping Mahmud, kade Mahmud teh sanes eta duka naon eta teh terang abi. Mahmud teh tah raja na gajah gitu pangbadagna anu mingpin harita pasukan bergajah pangbadagna namina Mahmud sebagai ketua gajah. Itulah mun ayeuna malah. Duka saha anu milihna ketua gajah si Mahmud. Nah, dari pasukan gajah Mahmud, dari pasukan manusia itu adalah Abroha dikomandaina. Ayo urang angkat, ngabring. Nah, gajah unggul Pak. Saya membayangkan itu bukan hanya sebatas gajah Pak. Gajah mah hanya sebagian yang disebutkan yang menjadi pasukan elitnya. Pasti aya nu nganggo nu sanesna, bahkan tidak mustahil ada yang berjalan dan lain sebagainya. Nah, kabayang atuh ngan 12 gajah. Paling muat berapa orang kalau 12 gajah? Ayeuna sagajah we sabaraha orang Pak paling banyak? 2, 3, cekap 3. 3 cekap lahnya. 3 kali 12 3 genep rek ngahancurkeun Mekah. Mikir 2 kali meureun Abroha oge. Makanya tidak mungkin ini hanya sebatas gajah hungkul, pasti ieu teh jeung nu sanes-sanesna gitu. Lamun ayeuna mah jeung tim logistikna kan perang teh kitu, henteu tentara hungkul, aya tim logistikna, aya tim kesehatanana dan lain sebagainya. Aya nu di belakang, aya nu di tengah, aya nu di depan, aya ring 1, ring 2 dan seterusnya. Pak luar biasanya belajar Quran teh geuningan. Belajar nukeun ka nu kararituna. Tah Pak, Abroha teh kincrid we ye dengan pasukan gajah, pasukan elit eta teh Pak. Nah, sampai di kurang lebih sekitar 3,65 km, 3,65 km di satu daerah
sebelum ke Mekah 3,6 teh sakumaha apa di dia ka mananya? Kadaya kolot aya Mekarwangi. Tah, apa berarti posisina teh kira-kira Mekah aya di Mekarwangi, nya Ka'bah. Tah si Raja Abrohah mendirikan kemah di dieu. Wah, kan gitu Pak militer mendirikan camp geuningannya. Mendirikan camp untuk apa? Mengatur strategi, membaca pergerakan musuh dan seterusnya dan seterusnya. Tong caket teuing atuh kapendak. Nah, kira-kira lah sekitar segitulah 3, gitu, 3, sekian. Nah, Abroha itu membangun camp di sana. Untuk apa? Untuk berdiskusi, mengatur militer, bagaimana cara menyerang dan lain sebagainya, menaklukkan orang-orang Mekah. Sebelum melakukan apa invasi Pak hari ini sebutnya itu apa ya? Invasi ya, melakukan penyerangan. Si Abrohah teh anak buah Abrohah berhasil merampok. Istilahnya itu kurang lebih lah begitu. Merampok unta milik kakek Nabi Muhammad. Siapa? Abdul Muthalib teh kagok, Bu, 100 onta. Sing kuring mah teu ngabayangkeun eta kumaha carana gitu. Sampai mampu merampok 100 unta milik Abdul Muthalib teh dijaga atau kumaha ieu teh? Gitu. Pan 100 onta teh meureun ngabring tah. Gitunya dipindahkan gitu dari Mekah sampai ke tempat itu, ke campnya siapa? Ke campnya Abrohah gitu. Tah, Pak, berhasil merampok unta sebanyak 100 unta milik Abdul Muthalib. Nah, dia akhirnya melakukan mediasi, lamun ayeuna mah Abdul Muthalib panggil, berhasil dipertemukan dengan Raja Abrohah, beremuk ngobrol. Kieu cenah lib, aduh cek Abrohah teh gitu ke Abdul Muthalib teh. Saya mau menghancurkan Ka'bah cenah. Cek Abdul Muthalib kumaha Pak jawabanana? Kopae rek ngahancurkeun Ka'bah mah ngan onta kadiekeun balikeun. Luar biasa Pak. Abrohah teh kaget. Apa yang menjadi kagetnya? Nah, kabita keneh ku onta daripada Ka'bah. Gitu. Pan Ka'bah teh menjadi kebanggaan orang-orang Mekah. Itu sampai tersiar Pak. Itu nanti nyambung teh surat Al-Fatihah kanu Al-Quraisy gitu. Sampai tersiar lamun aya orang-orang Mekah nya bepergian kan dina surat Al-Quraisy teh illa fihim rihlatasyita'i. Terkenal orang-orang Quraisy mah melakukan ekspor impor. Jadi di Quran teh tos aya Pak ekspor impor teh. Naon dalilna? Eta Al-Quraisy ayat 2. Mereka kan bepergian pada musim panas dan musim saneskan saukur angkat mau berniaga, naik dagang, ti luar ka jero, ti jero keluar gitu. Nah, terkenal Pak. Kalau ada orang-orang Mekah tidak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena tahu orang-orang Mekah sebagai tamu istimewa yang menjaga Ka'bah, menjaga rumah Allah. Mata lamun ka mana keluar daerah teu wantun aya nu ngarampok. Gitu. Pan di gurun pasir teh geuningan Pak. Wah, itu kejahatannya teh bukan perkara yang enteng itu. Gitu. Lamun terang we ti Mekah teu aya nu wantun ngaganggu eta teh. Gitu. Nah, Pak, kaget si Abrohah teh. Nah, leuwih keneh kabita ku onta tibatan ngajaga Ka'bah. Sok lamun kitu mah deal lah lamun ayeuna mah gitu. Sok canak tah 100 onta. Besok saya mau menghancurkan Ka'bah ceuk Abrohah teh. Dibawalah Pak pulang 100 onta. Kemudian Abdul Muthalib dan warga yang ada di sekitar lain ngajaga, lain melindungi Ka'bah, malah cingkalalecir kabur ka tepi gunung, pada dikelilingi ke gunungnya. Mun ayeuna mah ngararintip nararoong kieu rek ninggal Abrohah ngahancurkeun Ka'bah. Sugan aya perlawanan henteu. Abdul Muthalib teh malah mengatakan kepada Abrohah mah, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah silahkan saja. Ka'bah itu milik Allah, Allah lah yang menjaganya. Mata ke dina surat Al-Quraisy nyambung, fal ya'budu rabb hadal bait alladzi at'amahum minju wa amanahum. Eta teh nyambung Pak, termasuk teh dari gangguan si Abrohah gitu, dilindungi, dijaga, diberikan rasa aman. Kalau labur ka sararisi rek ngadon nonton Abrohah ngahancurkeun Ka'bah. Tah begitu hari pertama Abrohah mau menghancurkan Ka'bah dikersakeun Pak. Eta si gajah nya ngadon jadi gajah duduk. Ngadul mung ini cicing we merawat.
Gening kan gajah mah nganggo naon Pak eta teh anu tajam banget itu apa ya namanya? Sanes tulale anu peranti kanggo ngamajukeun anak. Ari lamun kuda mah pan di kitu ku kaki si kaki teh aya mencosan kuda mah ces jadi maju tarik geningan. Lamun gajah mah di kebun binatang nganggo anu kitu tah ciga besi geningan dikitukeun kanu awakna teh jadi maju belok geningan tah ngendalikeun eta ditojosan oge cicing we kieu jadi gajah naon. Ada gajah duduk mungun teh. Hari pertama teh enggak mau Pak, enggak mau menyerang Ka'bah. Duka kunaon? Cicing we depak gitu teh, teu kersaeun. Atuh hari pertama teh gagal, Pak. Ya. Hari kedua bagaimana hari kedua? Kitu deui hari kedua teh sampai nanti Allah mengutus pasukan naon, Pak? Burung naon? Teuh nya eta da urang mah geus viral Pak, kadung viral. Manukna teh burungna teh burung ababil. Padahal ari disebut ababil teh nama sifat. Sifat bukan nama burung. Ababil teh artinya berkelompok. Manuk naon? Duh ka manuk naon teh apal da Quran teh nerangkeun. Pokona mah burung ini berkelompok. Masing-masing kelompok punya tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aya nu nyerang ieu, membawa pasukan ini dan seterusnya gitu. Sami we ciga maranehanana. Pasukan gajah, pasukan ini di depan, di belakang, logistik dan lain sebagainya. Taya ge sami panyerang. Teu piranya eta ku Allah digambarkeun Pak dina surat Al-Fil, pasukan gajah melawan burung. Badag mana? Nah, makanya ababil itu bukan nama burung, tapi di kita sudah viral, kadung terkenal di masyarakat sudah menyebar. Burungnya itu adalah burung ababil, padahal ababil itu bukan nama, tetapi sifat dari burung. Datangnya itu, menyerangnya itu secara berkelompok, maka disebutlah ababil. Ababil teh berkelompok, tayron ababil, burung yang berkelompok. Nah, membawa apa? Tarmim bihijaratim min sijil. Nah, membawa batu Pak, dilemparkan. Hasan menerangkan bahwasanya ini teh bukan hakikat benar-benar batu Pak, tetapi ini membawa virus. Nah, Hasan itu sampai menerangkan gitu. Jadi melempari, tapi bukan hanya sebatas batu, tetapi batu ini mengandung virus. Nah, makanya nanti dalam tafsirnya, dalam sejarahnya, Abrahah itu wafat sampai si kulitnya terkelupas. Si kukuna terkelupas, kulitnya melepuh. Makanya nanti di ayat yang kelima diterangkan, ya, apa? Faja'alahum ka'asfim makul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, barolong. Karena memang nanti di akhir hayatna si Abrahah we unggul disebutkeun teh. Maksudna jeung pasukanana, si kulitnya melepuh, si kukuna cara roplok bagaimana we daun yang dimakan ulat barolong gitu hancur. Nah, sampai Pak si Abrahah dan pasukanna sabab si gajahna jadi gajah depak tidak mau menyerang. Hari pertama gagal, hari kedua gagal lagi. Matak cek Abrahah gagal maning sampai Pak balik lagi tah. Ya, lamun ayeuna mah dipukul balik gitu Pak. Kunaon ku manuk teu pira. Sampai nanti Abrahah teh balik lagi Pak. Balik deui ka negrina sambil membawa penyakit eta tah yang dibawa oleh burung. Nah, makanya nanti betulkah gitu Abrahah itu motifnya karena balas dendam kepada orang Ka'bah? Ternyata tidak Pak. Gitu ka orang Ka'bah, ka orang Mekah, ternyata tidak. Di dalam surat Al-Fil ini ayat yang kedua bunyinya alam yaj'al kaidahum bitazil. Apa itu kaidun Pak? Kaidun teh lamun ayeuna mah standar ganda. Kaidun itu mengungkapkan, melakukan A padahal yang dimaksud B. Adalah di sini nanti saya lihat ya. Di halaman kedua Pak coba lihat. Ada al-kaidu. Nah, al-kaidu silakan nanti dilihat. Al-kaidu diartikan dengan tipu daya. Tah,
Ibnu Faris di dalam Suhendar Tafsir Ar-Raji ini halaman 213 beliau menjelaskan bahwa makna al-qaidu itu usaha yang terselubung, usaha yang terselubung untuk satu maksud yang lebih diinginkan gitu. Abrohah menjelaskan bahwa latar belakang pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah karena balas dendam kepada orang Arab yang menghina dengan cara mengencingi gereja raja yang ada di Son'a. Tapi di balik itu ada maksud yang diinginkan. Lain ngan saukur balas dendam, Pak, tapi aya maksud anu terselubung. Apa? Bukan hanya sebatas memindahkan praktek ibadah ritual, bukan mau memindahkan ibadah haji di Mekah ke Son'a, bukan, tetapi memindahkan aktivitas ekonomi. Eta, Pak, kusi Abroha teh kapikir, Pak, berapa juta, berapa triliun itu Pak masuk ke kas negara satu kali pemberangkatan ibadah haji sadunia. Berapa juta Pak yang melaksanakan ibadah haji se-Indonesia weh? Se-Indonesia 370 apa? 300 ribu? 300 ribu se-Indonesia, sadunia berapa juta? 3 juta? 3 juta Pak. Negara mana yang bisa mendatangkan 1 tahun 3 juta wisatawan? Itu negara Hong Kong yang hari ini terkenal Pak sebagai kiblatnya dunia gitulah dalam hal fashion. Makanya kan di band-band di Hong Kong itu dimunculkan kan sekarang. Aya naon gini kan Pak? Aya Gangnam Style gini kapung kurmanya. Terus naon deui ya teh? Yang hari ini hampir kiblatnya ke mereka lah. Hong Kong, Korea, eta BTS teh bakso tahu somai. BTS teh naon Pak? Kalau aya Blackpink nu karar itulah ya. Iya Pak, mereka membuat apa ya? Membuat sesuatu yang bisa menarik wisatawan. Makanya terkenal Pak di daerah di nyamanya di Hong Kong itu. Terkenal apa? Dengan perjudiannya, dengan perjinahan, lokalisasi gitu Pak, kemudian miras dan lain sebagainya sapaket lah eta mah pasti gitu. Kenapa? Salah satu motifnya adalah untuk menarik wisatawan. Apa yang diinginkan oleh kebutuhan manusia aya di dinya Pak. Nah, kenapa? Kabayang atuh da Pak. Dari disebatna teh naon Pak geuningan? Lamun aya wisatawan masuk ke Indonesia teh, masuk ke kas negara teh apa? Visa. Ada visa kan? Masuk ke negara. Satu orang berapa kali sekian juta? Itu berapa dari devisanya saja, Pak? Kabayang itu nanti dalam praktek ibadah haji, Pak. Satu kali praktek ibadah haji devisanya berapa? Kemudian warga yang ada di sekitar itu dimakmurkan berapa? Apa neta penginapan? Sabara penginapan, makanya nggak usah aneh Pak. Kalau musim haji orang-orang Mekah itu biasanya melakukan mereka ngadon ngalancong ke Eropa. Naronton MU, ngaronton Chelsea musim haji teh. Dah tuh sekali musim haji teh Pak, mereka bisa berangkat ke Eropa, kontrakeun we rumahna kana ibadah haji. Maranehanana angkat ke Eropa jalan-jalan gitu Pak. Itu makanya Abroha teh pinter dari penginapanna, kemudian dari pasarna. Komo orang Indonesia mah terkenal atuh dah. Tukang naon? Tukang balanya. Makanya terkenal itu Pak. Ada istilah Home Sahreal itu. Jadi orang Majalaya ibadah haji gitu. Arabna teh ngan sakitu-kituna bahasa Arabna teh gitu. Home Sahreal, wah dukdak lamun aya mah adu tawar. Jong si pedagang nate tajir dengan seorang pedagang. Adu tawar. Kata si orang majalahnya, Khamsah real. Kata si pedagangnya halal. Menerima deal lah. Khamsah real deal cenah. Ngaluarkeun. Ai keluar teh Pak ngadon 3 real. Khamsah real ya haj, khamsah real 3 real cenah. Hada khamsah real. Jadi cek manehna mah khamsah real teh 3, matak dikaluarkeun teh sabaraha real? 3. Sini komsah teh 5, ari ieu ngaluarkeun 3 ngan sakitu-sakituna. Kadienakeun Pak sabab anu leuwih butuh teh orang-orang Mekah, orang-orang Arab gitu. Matak orang-orang Arab ayeuna mah nu diajar
bahasa Indonesia. So, Pak murah haji, murah. Jadi gitu ayeuna mah. Murah. Nah, da butuh maranehna ka urang gitu. Nah, apa dari perputaran ekonomina di pasar naon eta teh, Pak? Terus si bade pasar seng ya. Oh, pan satu kali teh Pak seorang eta nu nyanak oleh-oleh. Berapa itu Pak? Karpetna da sok penasarannya. Terus ini kan kayak istilah kopiah haji atuh. Ya punten nu saperti anggo ku babanya. Kopiah haji ditinggali teh made in Garut. Acukna Pak, berapa perputaran ekonomi satu kali dalam pelaksanaan ibadah haji? Tah si Abrohah teh bukan semata-mata ingin memindahkan ibadah haji kan itu, tapi dalam pelaksanaan ibadah haji di situ tersirat ada perputaran ekonomi yang tidak sedikit. Tah apa urang teh kudu nama umat Islam pandai membaca sampai ke situ. Tong kieu Pak, maksud saya begini. Jangan sampai si kafir yang selalu diuntungkan dengan pelaksanaan ibadah kita. Misalkan begini, dina praktek wudu berapa juta si babah liong yang diuntungkan dengan praktek wudu. Ari eta aya sanyo. Pak nya aya pam perputaran air kudu eta teh jatah kita Pak harusnya Bapak. Ya, berapa juta nya Pak orang Cina yang diuntungkan dengan satu kali Idul Fitri. Ari eta acuk koko sa nu ngadamel karpet sa ya Pak. Ya bangunan ini konstruksina bahan-bahanna ti mana? Makanya harusnya kita umat Islam hari ini bisa membaca sampai ke sana Pak. Jadi jangan tabu gitu. Manya cenah dina praktek ibadah membicarakan ekonomi, rek si kafir wae teh. Dan dalam wudu, Pak, dalam pelaksanaan ibadah sholat, karpetna, acukna, mikna, nya Pak, kusaha ya teh tuh, terus bel we ya mah, nah gitu Pak lah ya, barangkali nih banyak hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah Raja Abrohah. Masih banyak pula Pak ilmu yang masih belum terungkap dari surat Al-Fil, pondok ayat nama Pak, tapi sejarahnya sangat-sangat panjang sekali gitu. Nah barangkali sebelum ditutup ada hal yang mesti dikonfirmasi atau ditanyakan kembali, silakan. Saya Pak, Bu, jelas? Itu dua kemungkinan Pak kanggo nu ngawulang mah mun teu aya pertarosan teh. Mungkin ngartos teu naros teh. Mungkin Nah barangkali cukup dulu kalau tidak ada hal yang perlu ditanyakan. Kalaupun nanti baru teringat Bapak ya setelah di rumah aya taroskeun, di sini ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu ya. Nah barangkali demikian, insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.